Salam jumpa di channel Bagi Terang. Jangan lupa tekan tombol subscribe agar tetap update di channel ini. Semoga hari Anda indah dan menyenangkan. Pada video perdana kali ini kita akan menampilkan 3 episode. Episode pertama dengan tema, Setia Jangan Murtad. Episode kedua, Tuhan dalam Keseharian Kita. Dilanjutkan dengan episode, Takut akan Tuhan. Selamat mendengarkan dan beraktivitas. Dalam episode kali ini, Bagi Terang mengangkat tema Setia Jangan Murtad. Kita perlu menyadari bahwa kekristenan adalah sebuah perjalanan iman, ada permulaan, pertengahan, dan akhir bersama Kristus. Namun sayangnya ada banyak orang yang tidak setia sampai akhir dan meninggalkan iman Kristen. Sebagian dulunya adalah orang yang rajin ibadah, bersaksi, dan aktif dalam pelayanan. Dari luar terlihat tumbuh bersama orang percaya lainnya, bagikan padi dan ilalang, sehingga sulit terlihat perbedaannya. Namun perjalanan waktu membawa mereka tidak setia, bahkan menyangkal dan meninggalkan iman Kristen. Dulunya mereka sepertinya bagian dari kita, tetapi tidak bersungguh-sungguh dalam iman dan mereka meninggalkan kita. Berarti mereka bukanlah Kristen sejati. 1 Yoh 2:19. Ini yang disebut murtad, menyangkal iman dengan sadar, yang dulunya mengaku percaya dan beriman kemudian meninggalkan imannya. Firman Tuhan katakan orang yang murtad berarti mereka menyalibkan lagi Kristus dan mempermalukan Kristus di depan umum. Ibrani 6:6. Meski banyak alasan orang untuk murtad, namun umumnya ada 2 penyebab: doktrin dan gaya hidup. Jika orang tidak memahami doktrin Alkitab yang benar, maka ia akan mudah diombang-ambingkan oleh ajaran lain. Ada orang yang mempertanyakan doktrin kekristenan namun tidak mendapatkan jawaban seperti yang ia mau, dan itu membuat ia tidak lagi mempercayai iman Kristen. Gaya hidup orang Kristen yang tidak tunduk kepada Kristus dan cenderung hidup mengikuti kesenangan dunia, ini membuat imannya tidak berakar pada Kristus. Orang yang tidak memelihara imannya, yang tidak mengerjakan keselamatannya, dan hidup sembarangan, maka cepat atau lambat ia akan menjauh dari Tuhan. Ketika ada badai topan datang, maka cenderung menyalahkan Tuhan dan bisa jadi meninggalkan kekristenan. Jika ada tawaran menggiurkan dari dunia ini, misalnya karir ataupun jodoh, tetapi mesti menyangkal iman, maka ia pun akan murtad. Bagi saya, mereka yang murtad sebenarnya menunjukkan mereka belumlah pernah menjadi orang Kristen sejati. Kristus belum sungguh hadir di dalam hati dan karakter mereka belum diubahkan oleh Kristus. Alkitab menyatakan bahwa tidak semua orang yang mengaku Kristen adalah pengikut Kristen yang sungguh-sungguh. Tuhan yang mengetahui hati kita akan menolak setiap kita yang tidak sungguh dalam iman, meskipun kita sangat hebat dari penampakan luar. Matius 7:21-23. Saya percaya bahwa orang Kristen sejati akan terus menjaga hidupnya seturut firman Tuhan meski apapun yang terjadi dan atau walaupun tawaran menggiurkan dari dunia ini, ia tidak akan pernah meninggalkan imannya. Orang Kristen sejati tidak akan pernah murtad. Memang betul keselamatan kita adalah anugerah dari Tuhan Yesus yang sudah menanggung semua hukuman dosa kita di kayu salib. Keselamatan bukanlah anugerah murahan, tetapi menuntut totalitas perubahan karakter hidup kita, yaitu pertobatan dari dosa kita, tunduk kepada Tuhan, dan hidup menghasilkan buah yang baik. Orang Kristen sejati mesti bertekun dalam iman meskipun seringkali kita mungkin jatuh bangun dalam iman. Kita bisa belajar dari kisah 2 murid Tuhan Yesus yang pernah jatuh dalam dosa, hasilnya Yudas bunuh diri. Tetapi Petrus bertobat dan kembali melayani Kristus menjadi penginjil yang hebat. Tentu kita tetap bisa bertahan dalam iman jika kita bersandar pada Tuhan. Allah selalu menjaga orang pilihannya melalui hubungan pribadi dengan kita. Karena itulah kita mesti bertekun dalam doa, membaca firman Tuhan, dan beribadah. Ini mesti terus berlangsung sepanjang hidup kita. Ingatlah, kita telah beroleh bagian dalam Kristus asal kita terus bertahan setia sampai akhir. Ibrani 3:14. Sampai jumpa di episode Bagi Terang berikutnya. Pada episode kali ini, Bagi Terang mengangkat tema Tuhan dalam keseharian kita. Bagi banyak orang, bahasa teologi itu terlalu tinggi dan mungkin sulit untuk dipahami dan diterapkan dalam kehidupan kita. Belum lagi hidup yang penuh tantangan dan kesulitannya, termasuk pandemi COVID-19 yang tak pernah kita tahu kapan bisa berakhir. Dalam masa sulit sekarang ini, kita perlu belajar melihat keberadaan Tuhan melalui kehidupan keseharian di sekitar kita. Tuhan Yesus seringkali juga menggunakan hal sederhana yang gampang ditemui di sekitar kita ketika ia menyampaikan pesan ilahi. Contohnya burung di langit dan bunga bakung di ladang untuk mengajarkan kekhawatiran gadis bijaksana, dan lampu mengajarkan kewaspadaan akan kedatangan Yesus kedua kalinya, dan lainnya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita melihat keberadaan Tuhan dalam keseharian hidup kita.
Menemukan Tuhan dalam keseharian tidaklah membutuhkan keahlian khusus atau gelar teologia sekalipun. Kita bisa bertemu Tuhan melalui ciptaannya yang kita lihat setiap hari di sekitar kita. Keberadaan alam semesta ini dengan segala isinya, mulai dari yang begitu besar seperti matahari sampai yang terkecil tak terlihat mata seperti molekul. Semuanya diciptakan oleh Tuhan untuk menunjukkan keberadaan dan karakter Tuhan, keagungan, kecerdasan, kebaikan, bahkan rasa humornya. Kita semestinya kagum dan hormat kepada Sang Pencipta yang menciptakan dan mengatur alam semesta yang begitu kompleks namun bisa berjalan teratur untuk kebaikan semua makhluk hidup. Hal yang tidak terlihat dari Tuhan dapat kita lihat dan dimengerti dari segala yang diciptakan Tuhan. Roma 1:20. Langit menceritakan kemuliaan dan pekerjaan Tuhan. Mazmur 19:2. Kita sering berpikir bahwa kehadiran Tuhan dalam hidup kita hanya dalam momen yang dramatis dan luar biasa seperti mujizat luput dari kecelakaan, sembuh dari penyakit, doa yang dijawab, atau Tuhan hanya ada dalam ruang ibadah. Kita luput menyadari keberadaan Tuhan dalam hal kecil dan sepele dalam hidup kita. Hari ini yang kita anggap biasa saja sama seperti kemarin, sesungguhnya adalah hari yang luar biasa. Cobalah kita pikirkan pagi hari ketika kita bangun. Kita melihat matahari terbit. Sepanjang hari kita bisa beraktivitas, bisa makan, bekerja, bermain, bersosialisasi dengan orang lain. Lalu kita kembali bisa tidur di malam hari. Semua itu bisa berlangsung karena Tuhan ada beserta kita. Tuhan yang luar biasa itu ada di tengah kehidupan sehari-hari yang kita anggap biasa-biasa saja. Dia adalah Tuhan yang peduli dengan hidup kita dari hal yang terbesar sampai kepada hal yang terkecil. Dia tidak saja peduli dengan pekerjaan dan bisnis kita di kantor, tetapi juga saat kita update status sosmed dan memasak di dapur. Tuhan selalu ingin terlibat di sana. Kita dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam keseharian kita saat melihat dunia sekitar kita dengan kacamata Kristus. Hanya Kristus yang dapat mengubah hati kita sehingga apapun yang kita lakukan bisa bernilai kesempatan bertemu dengan Tuhan. Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan dalam setiap momen dan menganggap semua aktivitas keseharian kita sebagai persembahan kepada Tuhan. Kita akan bersukacita mengetahui bahwa Tuhan ada selalu bersama kita. Kita tidak pernah sendiri dan kasih Tuhan tetap ada sampai pada kekekalan. Sampai berjumpa di episode Bagi Terang berikutnya. Karakter Tuhan yang sering kita dengar adalah Maha Pengasih, Penyayang, Sabar, dan Mengampuni. Dalam episode kali ini Bagi Terang mengangkat tema takut akan Tuhan. Sepertinya sisi karakter tersebut yang memang banyak diajarkan dan nyaman untuk kita percayai. Padahal di sisi lain, Tuhan juga memiliki karakter lain yang setara, yaitu kudus dan adil. Jika kita ingin mengerti kedua sisi karakter Tuhan itu, maka kita perlu belajar memiliki sikap takut akan Tuhan. Sikap tersebut perlu dikembangkan dalam pribadi orang percaya dan gereja, karena kita banyak kadang jatuh dalam dosa berkepanjangan dan gagal menyelesaikan perjalanan iman kita karena kita tidak takut pada Tuhan. Mungkin ada yang bergumam, takut akan Tuhan. Bukankah takut itu sesuatu yang negatif? Apakah Tuhan itu musuh sehingga kita mesti lari dan sembunyi dari Dia? Bukankah Tuhan tidak pernah memberi roh ketakutan pada kita? Sebetulnya takut akan Tuhan tidaklah sama seperti ketakutan kita saat nonton film horor atau kita lari karena ketakutan pada ancaman. Justru takut akan Tuhan itu membuat kita tak bisa menjauh dari Tuhan dan selalu datang kepadanya. Orang percaya yang takut akan Tuhan memahami 3 hal, yaitu 1. Keagungan Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya semestinya membuat kita kagum, gentar, dan hormat kepada Tuhan. Kita memuliakan dan mengutamakan Tuhan dalam hidup kita meskipun lingkungan sekitar tidak mendukung. 2 tahun, kekudusan dan keadilan Tuhan mengingatkan kita untuk hidup kudus dan menjauhi dosa. Keadilannya akan meminta pertanggungjawaban dari kita atas semua yang kita lakukan di dunia ini dan kita menerima upah sesuai perbuatan kita. Oleh karena itu kita semestinya hidup berhati-hati dengan segala pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. 3 tahun, kasih Tuhan yang memberikan nyawanya sebagai tebusan dosa manusia. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, namun kita mesti mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Saat kita melihat salib, kita merenungkan bagaimana mungkin kita terus berdosa tanpa pernah mau bertobat. Takut akan Tuhan adalah kesadaran bahwa kita ada di dalam hadirat Tuhan dengan karakternya kasih, kudus, dan adil. Kalau kita sadar bahwa Tuhan melihat dan tahu semua yang kita lakukan di dunia ini, maka itu seharusnya mengubah cara hidup kita. Sikap hormat kepada Tuhan akan membawa dampak dalam kehidupan kita, yaitu melakukan perintahnya dan menjauhi apa yang Tuhan benci, dosa.
Menariknya, ada banyak janji dan berkat Tuhan kepada orang yang takut akan Tuhan, di antaranya Tuhan menjaga dan meluputkan kita dari bahaya. Mazmur 34:8 memberi kita hikmat. Amsal 1:7 kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amsal 20:24 GLL, Raja Salomo telah melalui banyak hal dalam hidupnya, baik itu kemewahan, kekuasaan, kebijaksanaan, termasuk kelemahan dan dosanya. Di hari tuanya, ia menyadari dan menyimpulkan apa yang paling penting dalam kehidupan ini: takutlah akan Tuhan dan berpegang pada perintahnya. Karena itulah kewajiban semua orang. Pengkhotbah 12:13. Sampai jumpa pada episode Bagi Terang berikutnya.